Selamat pagi semuanya, saya Jessica Silviana bersama teman Saya Wilhelmina Rosmariska Gajeng. Dan nama saya Fani Aurel Sipahelut. Kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai kedatangan Yesus yang kedua. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selain itu, manusia juga diberikan kebenaran dan kekudusan. Nah, manusia ini juga diciptakan dengan karunia yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain, itu memiliki akal budi, sehingga Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menjaga bumi serta memeliharanya. Hal ini terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Setelah berjalannya waktu, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat hubungan antara manusia dan Allah menjadi jauh. Hal ini dikarenakan manusia memberontak terhadap perintah Allah. Manusia menggunakan kebebasan yang diberikan Allah dengan tidak baik. Manusia lebih memilih untuk melakukan keinginan daging mereka. Hal ini terdapat dalam Matius 6 ayat 41. Sehingga mereka tidak tersadar bahwa anugerah yang seharusnya diberikan menjadi sebuah bumerang untuk membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengirimkan Yesus anaknya untuk menebus dosa manusia. Setelah Yesus datang dilahirkan oleh Maria, ia tumbuh besar, dan setelah itu sesuai dengan penggenapan firman Allah, ia memikul salib untuk menghapuskan dosa manusia. Setelah disalibkan lalu mati dan dikuburkan, ia pun bangkit dari antara orang mati. Setelah itu ia naik ke surga dan akan datang untuk kedua kalinya. Kebangkitan Yesus untuk menghadirkan pengharapan bagi umat manusia, untuk memulai kehidupan dan arah hidup yang lebih baik. Selain itu juga untuk memberikan pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali membawa pikiran kita kepada akhir zaman atau akhir dari dunia ini. Dan seperti yang kita yakini bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ini sebagai seorang hakim untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di dalam Alkitab terdapat beberapa tanda menjelang akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Tanda yang pertama itu adalah bangkitnya antikristus dan juga Mesias palsu. Dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayatnya 18 sampai 19, demikian firman Tuhan, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita." Siapa itu antikristus? Antikristus adalah orang yang menentang Tuhan atau orang yang menentang Kristus sebagai Tuhan. Karena itu disebut dengan antikristus. Mereka bukanlah orang yang tidak percaya Tuhan atau ateis, melainkan mereka orang yang mengenal Tuhan, namun mereka menolak atau mereka menentang Tuhan. Dan juga ada juga yang namanya Mesias palsu. Terdapat dalam Markus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, "Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Dalam bangkitnya antikristus dan Mesias palsu yang kita telah baca tadi, dapat dilihat bahwa datangnya mereka atau bangkitnya mereka adalah untuk menyesatkan orang-orang percaya atau orang-orang agar mengikuti mereka dan meninggalkan Tuhan Yesus dan ikut menentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Tanda yang kedua yaitu adalah masa tribulasi dan masa peperangan. Masa tribulasi merupakan masa kesengsaraan. Banyak tafsiran mengenai masa ini. Salah satunya adalah masa 7 tahun, di mana masa kesengsaraan dan juga terdapat masa pengangkatan. Dalam Markus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-8, begini firman Tuhan, "Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Di sini sangat jelas tertulis bahwa menjelang zaman baru akan terjadi hal-hal tersebut atau beberapa tanda yang terdapat dalam sini. Dan untuk tanda-tanda yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rizka.
Baik, tanda-tanda selanjutnya adalah tanda-tanda moral. Nubuat Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius pasal 3 ayat 1-5 berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini sangatlah sesuai dan relevan dengan apa yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, atau bahkan di dalam diri kita sendiri. Contoh-contoh nyata dari kasus-kasus yang berkaitan dengan moral seperti yang tertulis di ayat ini adalah kasus korupsi, perceraian, KDRT, pelecehan, pembuangan anak, kekerasan terhadap orang tua, pembulian, dan sebagainya. Kemudian, tanda-tanda yang terakhir adalah tanda bumi dan langit. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-11 mengatakan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dengan adanya fakta bahwa secara ilmu pengetahuan bahwa umur bumi sudah sangatlah tua, yaitu sudah mencapai 4.543 miliar tahun. Oleh karena ini pun, para ilmuwan meramalkan bahwa bumi memiliki potensi yang cukup besar terhadap terjadinya bencana alam. Salah satunya adalah gempa bumi. Dan ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Lukas tadi. Gempa bumi yang kerap kali terjadi, contohnya adalah pada tahun 2019 kemarin, beberapa gempa bumi besar terjadi di Halmahera, di Ambon, dan di Banten. Dan beberapa gempa bumi kecil yang terjadi di berbagai daerah, contohnya Bali, Jakarta, dan sebagainya. Selain itu, Lukas juga menyebutkan tentang penyakit. Apabila dikaitkan dengan masa sekarang, maka pandemi COVID-19 yang menyebar hampir di seluruh dunia ini juga merupakan tanda-tanda dari akhir zaman, tanda-tanda bahwa Tuhan akan datang kali kedua dalam waktu dekat, sesuai dengan waktunya Dia. Jadi memang benar bahwa akhir zaman dan kedatangan Tuhan sudah dekat, dan tanda-tandanya sudah terjadi di antara kita sampai dengan saat ini. Namun apa sebenarnya tujuan dari kedatangan Tuhan? Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari teman kita Jessica. Ciptaan yang Tuhan perbuat atas segala bumi dan isinya tentu saja memiliki tujuan. Begitu juga dengan kedatangan yang kedua, ia memiliki tujuan kepada umat-umat manusia. Tujuan yang pertama yaitu mengumpulkan orang pilihannya. Tuhan datang kedua kali untuk mengumpulkan orang pilihannya yang ia sudah tebus di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Pernyataan ini juga disampaikan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 3 yang berbunyi, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Kemudian pernyataan ini juga didukung dengan Matius 13 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, "Dan pada waktu itu aku pun akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit." Kedua adalah peringatan untuk tetap waspada. Pada kedatangan Yesus yang kedua ini, ia memberikan tanda peringatan kepada murid-muridnya. Sebelum ia naik ke surga, ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-muridnya dan orang percaya. Setelah itu, dalam khotbahnya juga, Yesus mengumpamakan sebuah pohon ara dalam kehidupan murid-muridnya. Dalam hal ini, Yesus ingin mengingatkan kepada seluruh orang percaya dan murid-muridnya bahwa untuk menantikan kedatangan Yesus, mereka harus waspada terhadap apa di sekitar mereka.
Dalam hal ini Yesus juga ingin menyampaikan bahwa ketika menunggu kedatangan yang kedua, setiap orang percaya dan muridnya tidak hanya saja menunggu, tapi harus bersikap aktif, waspada dan berjaga-jaga, dan memantaskan diri untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Baiklah, demikian presentasi tentang kedatangan Tuhan kali kedua dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan yang baru bagi kita semua, sehingga kita dapat berefleksi dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Stay safe, Tuhan memberkati.